Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di asetku dan aku bakal tunjukin simulasi kalau misalnya ada yang gagal bayar di asetku. Apakah returnnya jadi positif, apakah returnnya negatif, apakah returnnya tetap tinggi, kita bakal cek di video ini ya teman. Nah jadi di sini aku udah siapin perhitungan dari kalau misalnya ada orang yang gagal bayar di asetku. Nih di sini kita bisa ganti-ganti ya teman. Kalau misalnya di sini katakan jumlah peminjamnya 100 tapi yang gagal bayar 10. Nanti kita tinggal enter di sini, nanti rumusnya bisa berubah ya teman. Katakan di sini 5, kita tinggal enter, nanti rumusnya bisa berubah ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, aku bakal bahas dulu tentang investasi di asetku dan aku bakal nunjukin gimana cara berinvestasi di asetku ya teman. Nah saat ini aku memiliki portofolio sekitar 13 juta sekian, terus penghasilan kemarinnya 10.000. Di sini aku udah mendapatkan akumulasi penghasilan 50-an juta sekian ya teman sejauh ini dari awal berinvestasi sampai sekarang. Kalau misalnya mau mendanai, gimana caranya? Caranya kamu tinggal ke bagian beranda ini, kemudian kamu klik di bagian pendanaan super 30 hari. Kemudian kamu pencet danain sekarang. Nah, di sini ada berbagai macam pendanaan, kamu bisa pilih. Aku sarankan kamu milih yang memiliki kredit skor tinggi ya, teman. Kalau misal kamu belum tahu kredit skor tinggi berapa, kamu boleh cek di video sebelumnya. Di sana aku udah bahas tentang kredit scoring di asetku. Nah, di sini ada yang kredit skornya lumayan, 700 ya, teman. Aku bakal mendanai ke yang ini. Kemudian aku bakal danain satu lagi supaya pendanaannya nyampe di angka 1 juta rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa kembali memanfaatkan kupon. Ini ada yang 774, ya udah kita danai di sini. Nah, kita udah pilih dua pendanaan, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Berikutnya, aku bakal pakai salah satu kuponku ya, teman. Berikutnya kita tinggal pencet asuransi di sini, kemudian konfirmasi. Setelah itu, kita harus baca dulu semua perjanjiannya, seperti yang udah aku tunjukin di video-video sebelumnya, teman. Kalau misal kamu belum baca semua, ini nggak bakal bisa proceed. Nah, kalau misalnya semua udah dibaca, nanti tulisannya udah jadi terbaca semua di sini. Kemudian kita tinggal pencet setujui pinjaman. Berikutnya, kita tinggal menandatangani dokumen. Kita tinggal pencet sign page di sini. Kemudian kita pencet yang merah, pencet sign page lagi. Kemudian pencet yang merah ini. Kemudian proses ya, teman. Setelah itu, kita tinggal pencet kirim OTP. Kalau udah masukin kode OTP, berikutnya kamu tinggal masukin password kamu ya, teman. Kemudian kamu saya setuju. Kemudian pencet setuju di sini. Setelah itu, data sedang diproses. Nah, proses tanda tangan berhasil. Tekan di sini untuk melanjutkan. Berikutnya kita tinggal hanya perlu kembali ya teman. Di sini kita hanya perlu menunggu VA. Biasanya bakal makan waktu sekitar 5 menit nih. Kamu bisa lihat ya 5 menit di sini. Sambil menunggu pembayaran, sambil menunggu kita bisa transfer, kita bakal bahas tentang perhitungan ya teman. Nah, di sini ini aku cuma memberikan simulasi ya. Di sini aku udah bikinin rumusnya, tapi kalau misal nanti ada kesalahan, kamu bisa tolong koreksi dan kamu bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Karena mungkin aja aku membuat kesalahan dalam bikin rumus ini, karena rumus ini agak ribet ya, teman. Yaudah, yang pertama, kita katakan di sini kita mendanai pinjaman sebanyak 100 juta. Kemudian 100 juta itu bakal disebar ke 100 orang peminjam ya, teman, atau 100 orang borrower, di mana masing-masing borrower mendapatkan pinjaman sebanyak 1 juta rupiah. Yang artinya, kita akan membayar asuransi sebanyak 3%. Ini rumusnya tinggal 3% dikali 100 juta yaitu 3 juta rupiah. Kalau misal 3 juta ini dibagi dengan jumlah borrowernya yaitu 100 orang, artinya setiap orang itu di cover asuransi sebanyak 30.000 rupiah. Nah, sampai sini semoga teman-teman udah ngerti ya. Berikutnya, di sini adalah total bayar, yaitu total uang yang perlu kita transfer. Jadi kita selain membayar pendanaan yang mau kita lakukan, kita juga membayar sebanyak 3%. Atau asuransinya yaitu sebanyak 3 juta. Sehingga uang yang kita transfer itu angkanya adalah 103 juta, bukan 100 juta ya, teman. Nah, di sini aku udah siapin gagal bayar ya. Di sini adalah simulasi berapa banyak orang yang gagal bayar dari total peminjam, teman-teman. Di sini kamu bisa lihat kalau misalnya total ada 100 peminjam dan aku simulasikan ada 10% yang gagal bayar atau 10 orang. Artinya di sini bakal ada sebagian asuransi yang hangus ya, teman. Karena asuransi tersebut bakal digunakan dan asuransi tersebut bakal mengembalikan dana pokok kita. Jadi asuransinya hilang, tapi dana pokok kita bakal kembali. Dan return investasi kita nggak dapat. Karena kita hanya bisa dibalikin dana pokoknya. Return investasi nggak di-cover asuransi ya, teman. Artinya, di sini asuransi hangusnya adalah asuransi per borrower dikali dengan jumlah gagal bayar. Di sini kan ada 10 orang. Dan masing-masing orang itu asuransinya 30.000. Yang artinya, asuransi hangusnya itu tinggal 10 dikali 30.000. Di sini aku udah masukin rumusnya. Maka asuransi hangus sebanyak 300.000. Nah, di sini sisa asuransi adalah asuransi dikurangi dengan asuransi hangus, teman-teman. Di mana asuransi yang kita bayar totalnya kan sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian, di sini ada asuransi yang hangus sebanyak 300.000. Karena digunakan untuk mengcover uang yang hilang itu ya, teman. Akhirnya, asuransinya tersisa 2.700.000 rupiah. Ini kalau misalnya kita ganti, nanti udah bisa otomatis ya, teman. Di sini karena aku udah masukin rumus. Jadi, kalau nanti kamu pengen otak-atik, kamu bisa download Excel filenya aja. Nah, jadi di sini sisa asuransinya 2.700.000
Rp700.000. Karena 3 juta udah dikurangin 300.000. Dan di sini, kalau misalnya ada 10 orang yang gagal bayar, artinya yang berhasil bayar adalah jumlah peminjam dikurangi dengan gagal bayar. Sisanya, yaitu 90 orang. Kalau misalnya 90 orang ini berhasil bayar, return investasi yang kita dapat, rumusnya ini ya teman, jumlah berhasil bayar dikali dengan pinjaman per borrowernya, dikali dengan return investasinya. Return investasinya itu 1,2% untuk tenor yang 1 bulan ya teman. Kalau di sini ditulisnya 4,2, itu karena returnnya 1,2%, tapi kita harus bayar asuransi sebanyak 3%. Makanya angkanya jadi 4,2%. Tapi kalau misalnya kita hitung returnnya doang, itu returnnya cuma 1,2% ya teman. Ya artinya, ini orang yang berhasil bayar dikalikan dengan pinjaman per borrower, kemudian dikali 1,2%, yang artinya Rp1.080.000. Nah, di sini setelah 1 bulan kita mendanai, setelah jatuh tempo, setelah kita udah nunggu 1 bulan, tenornya udah selesai, uang kita bakal jadi berapa? Uang kita bakal menjadi Rp103.780.000. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah dana disalurkan, kemudian ditambah dengan sisa asuransi. Kenapa di sini sisa asuransi? Karena asuransinya sebagian udah terpakai, ya, teman. Ditambah dengan hasil return investasinya. Di mana return investasinya, kita nggak dapat return investasi dari 100 orang, tapi kita hanya mendapatkan return investasi dari 90 orang, yaitu Rp1.080.000. Kalau misal ditambah, masukin rumus, hasilnya ini ya, teman. Rp103.780.000. Nah, di sini, return on investment, ini adalah return yang kita dapat dalam 1 tenor tersebut. Jadi, dalam 30 hari pendanaan, berapa return yang kita dapat? Return yang kita dapat itu di angka 0,757%. Kalau misalnya kita 1 tahun kan, gross annual ROE-nya adalah 12 dikali ini ya, teman, yang artinya 9,214%. Nah, tapi ini semua belum termasuk pajak ya. Nah, jadi ada salah satu komen dari salah satu subscriber kita, Kak Wandi Utomo, hasil perhitungan bunga per bulan di Excel 1,165% itu sudah dipotong pajak belum? Jadi sebelumnya kan aku udah bikin Excel ini ya, teman. Dan ini adalah return yang belum dipotong pajak. Jadi ini 14,175%. Kalau misal semua berhasil bayar, returnnya segini, ini belum dipotong pajak ya. Nah, kalau misal kita potong pajak, dikurangin 15% di sini, nah hasilnya bakal jadi ini ya, teman. Kalau misalnya kita mau ngecek rumus ini bener atau enggak, ya udah kita hitung aja yang gagal bayar 0. Artinya semua dana kita berhasil kembali. Di sini, return yang kita dapat di angka 14,175. Kalau misalnya kita bandingin dengan rumus sebelumnya, sama ya teman. Return per tahunnya 14,175. Namun karena belum dipotong pajak, jadinya segini. Tapi kalau udah dipotong pajak, pajaknya 15%, angkanya jadi segini ya teman. Nah, tapi jumlah pajaknya itu berapa? Jumlah pajaknya itu tergantung apakah kamu memiliki NPWP atau enggak. Kalau kamu punya NPWP, pajaknya bakal jadi 15%. Tapi kalau kamu nggak kumpulin NPWP, pajaknya jadi 30%. Nah, di sini case-nya kamu udah submit NPWP, pajaknya 15%. Jadi net annual return on investment adalah 12,049%. Ini konteksnya kalau misalnya semua orang berhasil bayar ya. Kalau ini nggak ada yang gagal bayar. Tapi kalau misalnya tadi kita katakan ada 10 orang yang gagal bayar, return kita hanya menjadi 7,832%. Itu udah bersih ya, teman. Udah dikurangin pajak. Nah, kalau misalnya kamu tanya, apakah return ini menarik? Menurut aku pribadi, return ini udah kurang menarik banget ya. Dimana kalau misalnya kita investasi di katakan obligasi atau reksadana obligasi atau kita beli contohnya Sukor Investable Fund, mungkin return kita nggak jauh berbeda dari angka ini ya teman. Dan juga secara profil resiko, otomatis P2P lending konsumtif harusnya lebih tinggi kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen yang tadi aku sebutkan, seperti obligasi negara lah, atau misalnya obligasi korporat yang seperti itu. Harusnya sih seperti itu ya teman. Kalau misalnya katakan di sini yang gagal bayar 0, returnnya kurasa masih cukup menarik ya teman, di angka 12,049%, dan itu konteksnya adalah udah dipotong pajak, jadi udah return bersihnya. Kalau misalnya yang gagal bayar 5%, 5 dari 100 orang, returnnya jadi net annual ROI-nya jadi 9,94%. Nah, jadi satu kesimpulan yang bisa aku simpulkan adalah return kita bakal sangat bergantung dengan berapa banyak orang yang gagal bayar. Dan performa asetku setelah maintenance ini, kita masih nggak tahu apakah nanti returnnya selalu bagus, apakah nanti selalu orang yang gak ada yang gagal bayar, itu aku masih belum tahu ya teman. Makanya di sini aku bakal coba mendanai terus, dan aku bakal lihat apakah bakal banyak orang yang gagal bayar, apakah nanti kebanyakan orang berhasil, apakah nanti masih 100% orang yang berhasil. Nah, nanti hasilnya bakal aku review di channel ini. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video dari aku ya teman. Nah, berikutnya juga ada salah satu komentar dari Kak Andres Tiadi. Ini kalau gagal bayarnya sampai 60% dari total pinjaman kita rugi kan hitungannya. Kita nombokin biaya asuransinya. Nah, kita bakal coba ya teman. Di sini katakan kalau misalnya kita gagal bayarnya 60 orang.
Kalau misalnya kita gagal bayar 60 orang, artinya 60% dari jumlah peminjam, kita pencet enter. Lihat teman-teman, return kita, return on investment-nya bakal jadi minus 1% dalam satu tenor. Kalau kita setahun kan, kotornya itu 15% ya teman. Jadi udah kita nggak dapet return investasi, kita malah nombokin biaya asuransi. Akhirnya return kita jadi minus ya teman. Even kalau gagal bayarnya 50% saja, bunganya kalau di annualize hanya jadi 3,4%-an. Setelah dipotong biaya asuransi dan pajak 15%. Kita coba ya teman, kalau misalnya gagal bayar setengahnya. Di sini kalau misal kita menggunakan rumus ini masih tetap minus ya teman, yaitu return on investment-nya di angka minus 0,87. Ya artinya ini masih minus ya teman, kalau misalnya ada sampai 50% orang gagal bayar. Nah tapi buat perhitungan kamu, mungkin kamu boleh cek Excel ini, kalau misalnya nanti ada yang perlu kamu koreksi, kamu boleh koreksi juga di kolom komentar. Karena aku belum tentu benar ya teman. Di sini aku juga melakukan perhitungannya secara manual. Tadi aku coba ngitung-ngitung. Ini gunanya untuk aku analisa apakah returnnya masih menarik ya teman. Nah tadi aku coba ngitung berapa jumlah orang yang gagal bayar supaya return kita menjadi negatif. Angkanya itu di angka 29 ya teman. Nih kalau misalnya kita cek 29, ini udah minus. Artinya, kalau ada 29% peminjam kita gagal bayar, itu kita udah minus. Kalau misalnya masih 28, itu masih positif ya, teman. Masih di angka 0,023. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, kayaknya sih nggak bakal separah itu ya. Sepertinya nggak bakal dari 100 orang, 28 orang gagal bayar. Nah, tapi untuk performanya bagaimana? Aku pribadi, aku juga belum tahu dan aku nggak bisa jamin. Yang bisa aku lakukan, hanya aku coba investasi, kemudian nanti hasil investasinya bakal aku review di channel ini. Nah, supaya kamu nggak ketinggalan, kamu subscribe dulu channel ini, dan kamu tunggu video-video berikutnya dari aku yang membahas mengenai asetku lagi ya, teman. Kalau misal di sini gagal bayarnya 0, ini returnnya masih menarik banget ya teman, dimana kamu masih bisa mendapatkan 14,175%. Ini kalau misal kita pakai rumus ini sama ya teman. Ini rumus yang sebelumnya aku buat, return per tahunnya jadi di angka 14,175. 14,175. Ini sama ya teman, cuman ini karena belum dipotong pajak, makanya ini agak beda. Setelah dipotong pajak jadi 12, sekian persen. Itu konteksnya kalau tidak ada orang yang gagal bayar sama sekali ya teman. Ya udah, kita bakal langsung menyelesaikan pembayaran di sini aja ya. Tadi kita udah dapat SMS-nya, kita tinggal beresin aja. Kita ke portofolio, kemudian P2P regular, kemudian kita pencet pendanaan super, salin di sini. Seperti biasa kita buka BCA virtual account, MBCA, masukkan password kita. Kalau udah, kita pencet M-Transfer, kemudian BCA virtual account ya. Setelah itu kita tinggal input, setelah itu kita pencet OK, kita pencet send. Setelah itu kita cek apakah ini udah benar. Asetku, Daniel, dan total tagihannya sekian. Kalau udah OK, kita tinggal pencet OK di sini, masukkan password seperti biasa. Kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet OK ya teman. Setelah itu M-Transfer berhasil, tinggal pencet OK di sini. Kalau misalnya kita back, di sini kita back lagi, kita reload. Harusnya di sini dari unpaid statusnya udah berubah menjadi matching. Dan total nominal pendanaanku juga udah bertambah menjadi 14 juta sekian ya teman. Dan kita pun dapat SMS. Nah kalau misal kamu lihat di sini juga portofolioku udah nggak sesignifikan dulu ya. Kalau dulu aku bisa masukin sampai ratusan juta di asetku. Cuman untuk saat ini menurut aku returnnya lagi kurang menarik ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya nanti di kedepannya bisa mungkin ditambahin banyak event, atau misalnya returnnya dinaikin, atau misalnya nanti dikasih tenor yang lebih panjang terus dikasih return yang lebih oke, atau kalau misalnya nanti setelah kita coba mendanai ternyata tetap nggak ada orang yang gagal bayar, itu bakal tetap menarik ya kan. Nah jadi mungkin sekian aja pembahasan di channel ini. Kalau misalnya nanti ada salah, kamu boleh koreksi lagi ya teman. Kalau misalnya kamu pengen sheet ini, kamu bisa klik link URL-nya, kemudian kamu save as copy dulu supaya nanti kamu bisa edit sendiri ya. Setelah itu kamu bisa edit sesuai dengan preferensi kamu. Nah aku berharap sheet ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku berharap juga kontenku bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.